Sepak bola Indonesia bukan hanya sebuah olahraga, melainkan telah menjadi bagian dari identitas dan budaya nasional. Stadion-stadion penuh sesak dengan para supporter fanatik yang rela menempuh ratusan kilometer demi menyaksikan langsung perjuangan Garuda. Lagu-lagu dukungan menggema dari tribun, menciptakan atmosfer yang sulit ditemukan di belahan dunia manapun. Namun di balik antusiasme tersebut, selama puluhan tahun Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit. Prestasi yang belum sebanding dengan semangat rakyatnya. Keterpurukan tim nasional di berbagai ajang internasional. Kisruh internal PSSI dan minimnya regenerasi pemain berkualitas membuat publik mulai kehilangan harapan. Namun, titik terang mulai terlihat beberapa tahun terakhir. Salah satu momen penting adalah ketika PSSI menunjuk pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, untuk memimpin timnas Indonesia. Bersamaan dengan itu, program reformasi besar-besaran di tubuh PSSI dimulai, terutama setelah Erick Thohir dipercaya menjadi ketua umum. Langkah demi langkah diambil, mulai dari membenahi infrastruktur pelatihan, membuka akses bagi pelatih-pelatih muda untuk mengenyam ilmu di luar negeri, hingga membentuk tim nasional di berbagai kelompok usia. Hasilnya mulai tampak ketika timnas U19 dan U23 mulai mencatatkan hasil-hasil positif di kancah Asia Tenggara dan Asia. Namun, pekerjaan rumah masih sangat banyak. Selain membangun tim yang kuat di lapangan, PSSI juga dituntut untuk menjadi organisasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada prestasi. FIFA secara resmi mengumumkan perluasan jumlah peserta Piala Dunia dari 32 menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Dampaknya, kuota untuk zona Asia meningkat signifikan dari 4,5 menjadi 8,5 slot. Ini adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan oleh negara-negara seperti Indonesia. Dengan performa yang meningkat dan dukungan federasi yang kuat, Indonesia mulai masuk radar FIFA. Beberapa sumber menyebutkan bahwa FIFA memberikan perhatian khusus pada negara-negara dengan pertumbuhan pesat di sepak bola, termasuk Indonesia. Bahkan, wacana mengenai slot tambahan atau wildcard untuk negara-negara seperti Indonesia mulai mencuat. Meski belum bersifat final, sinyal ini menjadi bukti bahwa dunia mulai membuka mata terhadap potensi besar Garuda. Penambahan slot ini berarti akan ada lebih banyak kesempatan bagi negara-negara yang selama ini belum pernah tampil di Piala Dunia. Negara-negara seperti Uzbekistan, Irak, Uni Emirat Arab, hingga Indonesia kini melihat peluang nyata untuk lolos. Persaingan tetap ketat, namun jika Indonesia bisa tampil konsisten dan meraih poin di laga-laga penting, maka tidak mustahil Garuda akan terbang tinggi di langit Amerika pada 2026 nanti. Lebih dari sekadar peluang teknis, peningkatan kuota ini menunjukkan bahwa FIFA kini melihat pentingnya pemerataan prestasi dan partisipasi. Dunia tidak lagi didominasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika Latin. Asia, Afrika, dan CONCACAF mulai mengambil porsi yang layak. Dan Indonesia, dengan segala semangat dan dukungan massal dari publiknya, adalah salah satu negara yang dinilai siap naik kelas. Sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, arah kebijakan federasi berubah drastis. Transparansi, profesionalisme, dan kerjasama internasional menjadi pilar utama. Salah satu langkah revolusioner adalah mendorong naturalisasi pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia namun tumbuh dan berkembang di luar negeri. Erick juga menjalin diplomasi olahraga dengan berbagai federasi luar negeri serta memperkuat posisi Indonesia di AFC dan FIFA. PSSI mulai bergerak sebagai organisasi modern, bukan sekadar pengelola liga. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya berkembang di dalam negeri, tetapi juga mulai mendapat pengakuan di level internasional. Langkah Erick Thohir untuk mengaudit internal federasi pun disambut positif. Praktik-praktik lama yang membebani prestasi mulai dihapus. Penggunaan dana PSSI menjadi lebih terbuka, dengan pelaporan berkala yang bisa diakses publik. Hal ini memberi dampak besar pada kepercayaan publik. Klub-klub mulai lebih patuh pada regulasi, dan hubungan antara federasi dan pemilik klub menjadi lebih sehat. Dalam forum-forum internasional, Erick secara aktif menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Ia mendukung sistem kompetisi yang adil dan mendorong FIFA agar memberi pelatihan dan pendampingan teknis kepada negara-negara seperti Indonesia. Bukan hanya itu, PSSI juga membentuk akademi pelatih,
memperluas jaringan scouting nasional, serta merancang sistem seleksi pemain berbasis data dan performa nyata, bukan koneksi. Tak hanya peluang lolos ke Piala Dunia 2026, kabar kedua yang diumumkan FIFA dan AFC menjadi sorotan besar. Indonesia ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah Piala Asia 2027. Meski awalnya Saudi Arabia ditetapkan sebagai tuan rumah utama, namun dengan sistem penyelenggaraan baru dan pembagian zona, Indonesia mendapatkan kepercayaan besar sebagai co-host penyelenggaraan beberapa pertandingan fase grup hingga fase gugur. Live streaming Piala Asia 2027 diprediksi akan menjadi salah satu tontonan paling ramai di kawasan Asia Tenggara. Jutaan pasang mata akan tertuju ke stadion-stadion di tanah air, memberikan keuntungan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga psikologis bagi pemain Indonesia. Tampil sebagai tuan rumah berarti Garuda akan otomatis lolos ke putaran final, terhindar dari proses kualifikasi yang panjang dan berat. Ini memberikan ruang bagi Shin Tae-yong untuk lebih fokus membangun tim tanpa tekanan hasil. Indonesia bisa tampil di rumah sendiri, di hadapan puluhan ribu pendukungnya, membawa semangat nasionalisme dan kebangkitan sepak bola nasional ke panggung Asia. Lebih dari sekadar pertandingan, Piala Asia 2027 juga menjadi ajang promosi pariwisata, budaya, dan daya tarik ekonomi. Pemerintah pusat dan daerah kini berlomba-lomba membenahi stadion, akses transportasi, dan fasilitas umum. Ini bukan hanya turnamen sepak bola. Ini adalah pesta nasional yang akan mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Salah satu fondasi kebangkitan sepak bola Indonesia terletak pada pembinaan usia muda. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI dan pelatih Shin Tae-yong gencar membentuk skuad timnas dari level bawah, U17, U20, dan U23. Hasilnya mulai tampak. Timnas U17 yang tampil di Piala Dunia U17 2023 sukses menyedot perhatian dunia, meski belum melaju jauh. U20 juga sempat dipersiapkan dengan intens, bahkan mendapat jatah pelatihan dan uji coba internasional ke Eropa dan Korea Selatan. Regenerasi yang kuat memastikan bahwa Indonesia tidak akan kekurangan talenta. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Hoki Caraka adalah contoh nyata produk sistem baru yang lebih rapi dan terencana. Bahkan, Shin Tae-yong dikenal sering menyusupkan pemain muda ke tim senior agar mereka lebih cepat matang dan terbiasa dengan tekanan tinggi. Ini terbukti efektif, karena para pemain muda kini tampil tanpa rasa canggung, bahkan melawan tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Salah satu strategi paling mencolok yang dijalankan PSSI adalah program naturalisasi pemain diaspora. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, hingga Jay Idzes, kini memperkuat timnas dengan semangat Garuda. Langkah ini menuai pro dan kontra. Namun kenyataannya, naturalisasi yang dilakukan saat ini berbasis kualitas dan komitmen. Para pemain diaspora menjalani proses seleksi ketat dan hanya yang menunjukkan loyalitas serta performa tinggi yang dilibatkan ke dalam tim. Bukan hanya memperkuat secara teknis, keberadaan pemain diaspora juga mengangkat mental dan profesionalisme tim. Mereka membawa kultur disiplin Eropa ke dalam tim nasional, membimbing rekan-rekan lokal agar lebih siap secara fisik dan taktik. Dan ke depan, PSSI masih memantau puluhan nama baru keturunan Indonesia yang bermain di akademi atau klub luar negeri. Dengan scouting aktif, Indonesia tak lagi kekurangan stok pemain berkualitas untuk semua lini. Prestasi tidak akan tercapai tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun daerah. Presiden Joko Widodo sendiri beberapa kali menyatakan komitmennya untuk mendukung timnas Indonesia secara penuh. Bahkan, anggaran khusus dialokasikan untuk pembenahan stadion, pelatnas, hingga dukungan penyelenggaraan turnamen internasional. Stadion-stadion kelas dunia seperti GBK, JIS, Stadion Manahan, Sijala Harupat, hingga yang baru direnovasi seperti di Palembang dan Surabaya kini jadi aset besar sepak bola nasional. Tidak hanya sebagai venue, stadion-stadion ini juga menjadi simbol kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah level dunia. Pemerintah juga gencar membenahi akses, transportasi, keamanan, dan logistik pendukung lainnya. Kombinasi antara dukungan politik, ekonomi, dan publik menciptakan atmosfer sepak bola yang solid dari pusat hingga pelosok.
Timnas Indonesia memiliki basis supporter terbesar di Asia Tenggara. Supporter Indonesia bukan hanya hadir di stadion, tetapi juga sangat aktif di media sosial. Dukungannya luar biasa. Dari trending topik di Twitter hingga aksi nyata di tribun stadion, fanatisme mereka menjadi energi tambahan bagi para pemain. Bahkan, banyak pengamat luar negeri mengakui bahwa atmosfer pertandingan di Indonesia lebih panas dan meriah dibanding negara Asia lainnya. Ini adalah aset penting dalam pertandingan kandang maupun saat tim bermain di luar negeri. Media sosial juga menjadi sarana kontrol dan partisipasi publik. Supporter kini lebih cerdas, kritis, dan tidak segan menekan federasi jika melihat ada ketidakberesan. Di sisi lain, mereka juga jadi pelopor semangat dan motivasi bagi pemain muda. Secara hitung-hitungan, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 lebih terbuka dibanding edisi sebelumnya. Dengan kuota 8,5 untuk Asia, dan jika Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi, maka peluang akan semakin besar. Saat ini, Timnas Indonesia berada di jalur positif. Dengan skuad campuran muda dan diaspora, serta pelatih seperti Shin Tae-yong yang sangat mengenal sepak bola Asia, tim ini bisa menjadi kuda hitam. Lawan berat tetap ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Qatar, Australia. Tapi di luar itu, Indonesia bisa bersaing dengan tim seperti Irak, Bahrain, China, Uzbekistan, Suriah, atau Yordania. Dengan persiapan matang dan konsistensi, Indonesia bisa mengambil 1 dari 8 slot otomatis, atau memperebutkan 1 slot playoff. 2 kabar besar dari FIFA ini adalah titik balik sejarah sepak bola Indonesia. Dari negara yang selalu dipandang remeh, kini Indonesia bangkit sebagai kekuatan baru di Asia. Tak hanya bermodal semangat, tetapi juga dengan perencanaan jangka panjang, regenerasi yang sehat, sistem yang modern, serta dukungan dari seluruh elemen bangsa. Dengan terus menjaga semangat gotong royong antara federasi, pemerintah, pemain, dan supporter, maka mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi utopia. Ini adalah momen emas untuk generasi muda Indonesia. Mereka tidak hanya akan tumbuh sebagai pemain hebat, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan nasional melalui olahraga.